Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Ahad kita membuka kitab hadis atau kitab fikih Al-Muwatta Imam Malik, namun tetap memakai kawaid dan manhaj mazhab Imam Syafi'i dan memuqaranahkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى أزواجه وآله وأهل البيت وذريته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وبرواية يحيى بن كثير الليثي الأندلسي، ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء. آمين. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab hadis Al-Muwatta ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang berjuang dan membantu di dalam dakwah kami. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita sudah sampai hadis yang ke-478. Babun ma jaa fi sujudil Quran. Bab tentang sujud sebab membaca ayat Al-Quran. Yang dimaksud adalah sujud tilawah atau sujud sahwi. Sebelumnya kita ulang sedikit ya hadis yang lalu, satu hadis atau dua hadis yang lalu. Kalau di terjemahan mungkin di bawah 477 ya. Kalau di kita aslinya 477, kita ulang. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik, an Yahya, dari Yahya bin Sa'id, anak Sa'id, an Muhammad, dari Muhammad bin Ibrahim, anak Ibrahim bin Al-Haris, anak Al-Haris At-Taimi, an Abi Salamah, bersumber daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, anak Abdurrahman, an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id qala, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, yakhruju fikum qaumun, akan muncul di tengah-tengah kamu suatu saat nanti kaumun, umat, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, mereka merendahkan solat kamu bersama solat mereka.
Nanti ada umat mereka menganggap solatnya lebih baik daripada solat kita. Solat kamu, kata Rasulullah, wa siyamakum ma'a siyamihim, puasa kamu dianggap lebih rendah daripada puasa mereka. Wa a'malakum ma'a amalihim, seluruh perbuatan amal ibadah kita, amal kita dianggapnya rendah dibandingkan amal perbuatan pekerjaan mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka kelompok ini membaca Quran. Bayangkan, akan muncul nanti di akhir zaman orang yang dia hafal Quran, membaca Quran. Meskipun membaca Quran, kata Rasulullah, wala yujawizu hanajiruhum, sama sekali Quran itu tidak sampai ke tenggorokan mereka, hanya lisan saja, nggak sampai. Apalagi ke hati ya, nggak sampai. Yamruquna minad din, mereka malah justru, kata Rasulullah, keluar daripada tuntunan agama. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tasyadud, yang keras. Mereka hafal Quran, banyak sedekah, salatnya luar biasa, tapi mereka mengkafirkan orang. Mereka lah yang merasa lebih baik. Mereka seluruh amal ibadahnya menganggap lebih baik daripada amal kita. Muruqas sahmi minar ramiyah, kata Rasulullah, seperti bujur yang lepas daripada anak panahnya. Tanzuru fin nasl, kamu lihat ujung daripada anak panah, dilihatnya ujung anak panah. Fala tara syai'an, tapi dia nggak lihat sesuatu. Ini ibarat Rasulullah mengibaratkan ada orang yang dia mau memanah, ditengok anak panahnya, tapi dia tak lihat anak panahnya entah kemana. Wa tanzuru fil qidhi, dia lihat batang anak panah, fala tara syai'an, dia tidak lihat sesuatu dari itu. Wa tanzuru fil rish, dia lihat bulunya, kena anak panah ada bulunya. Fala tara syai'an, tapi dia tidak ada lihat sesuatu dari bulunya itu. Artinya dia tidak engah, tidak konsen, tidak fokus, seperti orang linglung. Fala tara syai'an, dia tidak. Wa tamara fil fawq, malah dia terkejut, ya ini ada nggak talinya. Jadi ibarat orang yang mimpi, ini betul nggak ini ada talinya ini, saya bisa nggak memanah, katanya. Ini kias Rasulullah ya. Rasulullah mengkiaskan seperti anak busur panah yang keluar daripada anak panah keluar pada busurnya. Jadi ada kelompok-kelompok yang keras, yang mereka itu nanti hafal Quran. Dalam hadis lain banyak nanti disebutkan rajul, ada hadis lain, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani lan tanaluhuma syafa'ati, imamun zalumun ghasyum wa akhar ghalun fid din marikum minh, rawahu Ibnu Abi Asim wal sahahu Albani. Ada, kata Rasulullah, ada dua orang yang tidak akan pernah mendapat syafaatku. Pertama, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Yang kedua, orang yang ahli agama. Dia baca Al-Quran, hafal Quran, sedekahnya banyak, tahajudnya nggak pernah tinggal, tapi semua perbuatan orang dikatakannya bid'ah. Hanya perbuatan dialah yang nggak bid'ah. Ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi meskipun dia profesor, doktor, kalau dia tasyadud keras, menganggap pendapatnya lebih baik daripada pendapat yang lain, ini kata Rasulullah di dalam hadis sahih yang barusan kita baca, yang terakhir bukan yang di sini, tidak akan pernah mendapat syafaat. Itu dia ya. Kita teruskan hadis berikutnya. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik, annahu balaghahu, sesungguhnya dia menyampaikan, memberitahu, anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar makatha ala suratil Baqarah thamani sinina yata'allamuha,
Jadi Abdullah bin Umar ini dia duduk saja mempelajari surah Al-Baqarah, maka saya itu tetap tinggal duduk membaca Al-Quran hanya surah Al-Baqarah saja, memahaminya 8 tahun, mengkajinya Pak 8 tahun. Subhanallah. Jangan sampai kita samakan dengan kita. Surah Al-Baqarah yang dia pelajari selama 8 tahun, hikmahnya jauh lebih tinggi martabat dia ketimbang majelis ilmu kita, Pak. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran tafsir Al-Jalalain di musola atas. 8 tahun lebih kurang, Pak. Martabatnya jangan disamakan. Justru martabat Abdullah bin Umar ini jauh lebih tinggi, bisa membongkar rahasia surah Al-Baqarah. Saking tingginya makna surah Al-Baqarah itu. Sampai 8 tahun hanya surah Al-Baqarah yu'allimuha, yata'allamuha, mempelajarinya. Makanya di Al-Azhar Al-Baqarah ini di antara surah yang wajib dihafal. Surah yang paling panjang. Banyak rahasia. Coba, pernah nggak kita belajar Al-Quran selama 8 tahun hanya satu surah saja? Belajar, Pak, bukan membaca. Kalau membaca ada orang 1 jam 1 juz, ya. Mempelajarinya, makanya harus sabar, jangan tergesa-gesa belajar. Imam Malik mengajarkan kitab yang kita baca ini, Pak, 40 tahun. Subhanallah. Imam Malik mengajarkan kitab Al-Muwatta ini 40 tahun. Kitab yang kita pelajari sanadnya, Pak, lebih tinggi dari seluruh hadis-hadis sahih yang ada sekarang, yang ada setelah ini. Ya jelas lah ya, ini paling tua. Meskipun nanti martabat kesahihannya lebih tinggi daripada Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim dasar mereka kitab ini. Sanad hadis mereka banyak bersumber dari Al-Muwatta. Nah, itulah dia. Jadi keberkahannya luar biasa. Jadi tidak bisa kita menganggap remeh karena dianggap ini kitabnya kecil, ya. Kitab Bukhari 1 meter, Imam Muslim 1 meter, jangan. Seperti tadi kita kiaskan, 8 tahun kita mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Berbeda dengan Abdullah bin Umar, hanya 1 surah 8 tahun. Allahu Akbar. Ini kita 1 minggu 1 jam aja duduk dalam majelis ilmu seperti ini, nggak istiqomah ya. Nah, itu dia. Macam mana kita mau mendapat makom surga yang tinggi? Bagaimana kita mau merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat? Kita masuk bab baru, babun ma ja'a fi sujudil Quran. Bab tentang membaca Al-Quran, sujud sebab membaca Al-Quran, ya, yang dimaksud sujud sahwi. Haddatsani Yahya an Malik, diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Abdullah bin Yazid bersumber dari Abdullah anak Yazid maula al-Aswad bin Sufyan, budak daripada Aswad anak Sufyan. Cuman ini sebenarnya harus dipahami mantan budak, ya. Karena para sahabat semua budaknya dulu itu dia dilepas ketika masuk Islam. Cuman tetap makna aslinya ya dia punya budak, tapi dia sudah dilepaskan. Jangan dianggap konotasinya kalau saya bilang budaknya Aswad bin Sufyan seolah-olah sampai meninggal dia punya budak, enggak ya, mantan budak gitulah. An Abi Salamah, bersumber daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, bersumber dari Abu Salamah anak Abdurrahman, anak Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah qara'a lahum,
Jadi Abu Hurairah membaca Quran untuk mereka. Artinya apa? Salat. Idzas samaa'u syaqqat. Ini surah Al-Insyiqaq, apabila langit terbelah. Ini tanda-tanda kiamat besar. Ayat ini kalau dibaca fasajada fiha, maka sujudlah mereka, sujud ketika membaca ayat ini. Falamma sarafa, maka ketika mereka selesai, akhbarahum, setelah selesai sujud, akhbarahum, dikasih tahu kepada mereka, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Wahai sahabat, kata Abu Hurairah, Rasulullah setiap membaca surah ini sujud. Nah, jadi setiap Al-Quran ada ya, sudah ada petunjuk. Setiap Al-Quran sudah diterangkan ayat-ayat yang disunnahkan sujud tilawah. Apa hukumnya? Sunnah muakkad, kecuali Imam Hanafi wajib. Cuman nggak mubasharah, tidak langsung. Jadi yang kita pakai adalah mazhab Imam Syafi'i atau mazhab mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hukumnya sunnah muakkad, sama kayak seperti sholat sunat. Ya. Syaratnya apa? Pertama harus tutup aurat, bersuci, menghadap kiblat. Kalau kita di luar sholat, ya. Jadi nggak boleh sujud tilawah terbuka auratnya, atau dia tidak bersuci, tidak berwudu, berhadas besar. Apalagi jangan sampai berhadas kecil atau berhadas besar sujud tilawah. Jadi alhamdulillah kita setiap malam Jumat Alif Lam Mim Sajadah selalu kita amalkan di musalla atas. Ini tujuannya apa? Untuk juga memberikan pelajaran tarbiyah, edukasi kepada umat, kepada masyarakat. Di antara fadilahnya Alif Lam Mim Sajadah itu luar biasa. Ya. Kata Rasulullah di dalam hadis sahih, "Idza qara'a ibnu Adam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam Alif Lam Mim Sajadah." Kalau kita membaca Alif Lam Mim Sajadah, i'tajal syaitan, mencicing lari. Wa yabki, dan menangis. Jadi makanya Rasulullah amalkan surat ini ketika sebelum tidur juga. Setiap mau tidur Rasulullah tidak pernah meninggalkan membaca Alif Lam Mim Sajadah. Jadi kalau kita nggak hafal, buka Al-Quran, ya, kaifiatnya sangat bagus. Nah, di antaranya surah Al-Insyiqaq ya. Nah, itu dia. Nanti banyak di dalam Al-Quran, ada 12 tempat. Ada yang berbeda pendapat para ulama, beberapa surah yang diakui dan ada juga beberapa surah yang tidak sepakat para ulama. Tergantung kepada mereka mengambil sumber riwayatnya. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Nafi, dari Nafi maula Ibnu Umar, mantan budak daripada Ibnu Umar. Anna rajulan, ada seseorang min ahli Misra, dari penduduk Mesir. Akhbarahu, menceritakan kepadanya, anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab qara'a surah Al-Hajj, membaca surah Al-Hajj, fasajada fiha, dia sujud ketika membaca itu, sajadatain, 2 kali sujud. Artinya ada di dalam surah Al-Hajj itu ada 2 kali sujud. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, inna hadhihi surah fuddilat bis sajadatain. Surat ini katanya Allah berikan keutamaan 2 kali sujud. Jadi ada 2 tempat. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah anak Dinar, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ra'aitu Abdullah bin Umar, aku melihat ra'aitu Abdullah bin Umar, aku melihat Abdullah bin Umar yasjudu, sujud fi suratil Hajj sajadatain, dalam ketika membaca surah Al-Hajj 2 kali sujud. Jadi ada 2 tempat dalam surah Al-Hajj. Jadi semua Al-Quran sudah ada ya. Semua Al-Quran sudah ada petunjuknya. Nanti tinggal lihat aja di akhir ya. Nanti di akhir. Atau ada nanti tanda seperti tanda menara.
Ya. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab anak Syihab anil A'raj, dari A'raj anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab qara'a wan najmi idza hawa. Jadi surat apa ini? Surah An-Najm. Fasajada fiha. Jadi surah An-Najm juga disunahkan sujud. Tsumma qama, kemudian dia berdiri, faqara'a bi surati ukhra, membaca surat yang lain. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Hisham, dari Hisham bin Urwah, an Urwah an Abi, dari ayahnya, anna Umar bin Khattab qara'a sajadah, sesungguhnya Umar bin Khattab membaca surat Sajadah, wa huwa 'alal minbar, dan dia ketika itu di atas mimbar yaumal Jum'ah, pada hari Jumat. Fanazala, ketika sampai surat ayat Sajadah dia turun, fasajada sujud, wa sajadan nasu ma'ahu, dan akhirnya semua jemaah mengikuti dia sujud. Tsumma qara'aha yaumal jum'atil ukhra, kemudian dia membaca pada Jumat yang lain. Fatahayya'an nasu lis-sujud. Nah, jadi dia enggak sujud. Faqala ala rislikum innallaha lam yaktubuha alaina illa an nasha falam yasjud wa manahum ayasjudu. Dia mengatakan, ini memang diperuntukkan untuk kamu. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada kita. Jadi Umar bin Khattab yang pertama kali dia membaca ayat Sajadah dia sujud, turun. Tapi yang kedua enggak. Artinya dia mengatakan ini tidak wajib. Nah, itu dia. Bagi siapa yang mau saja, illa an-nasya falam yasjud. Jadi siapa yang mau tidak sujud, tidak sujud. Wa manahum ayyasjudu, kemudian mereka jangan sujud. Pas yang keduanya dilarang untuk bersujud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah muakkad, kecuali Imam Hanafi ya mewajibkannya. Tapi tidak langsung. Contoh dia mendengar ayat Sajadah, dia boleh tunda di rumah. Tapi itu tadi syaratnya ya, menghadap kiblat, tertutup aurat. Ya, menghadap kiblat, tertutup aurat dan bersuci. Qala Malik laisa al-amalu ala ayanzil al-imam idza qara'a as-sajada 'ala al-minbari fayasjud. Jadi jangan diamalkan katanya kalau imam turun idza apabila membaca ayat Sajadah dari mimbar, fayasjud, maka dia sujud. Jadi kalau menurut Imam Malik, kalau di dalam salat sama imam saja. Kalau yang di luar tidak. Tapi ini mayoritas ulama enggak ya. Qala Malik al-amru indana anna azaima sujudil Quran 11 sajadah. Menurut Imam Malik dianjurkan kepada kita sujud ketika dibaca Al-Quran itu ada 11 tempat. Laisa fil mufassal minha syai'. Jadi tidak ada di situ yang terpisah. Qala Malik, berkata Imam Malik, la yanbaghi li ahlin yaqra' min sujudil Quran syai'an. Maka sebaiknya jangan seseorang itu membaca dari sujud ketika membaca Al-Quran Sajadah ba'da salatul subuh. Jadi ayat Sajadah menurut Imam Malik kalau dibaca setelah subuh jangan. Artinya waktu-waktu yang diharamkan. Wala ba'da salatil asar, begitu juga setelah salat asar. Jadi yang waktu-waktu yang diharamkan salat sunnah menurut Imam Malik, menurut mazhab kitab ini. Tapi mayoritas ulama enggak ya. Boleh. Jadi ada salat sunnah, ada salat sunnah meskipun waktu yang haram tetap boleh. Perkara yang sunnah, contoh tawaf. Nah, itu kebetulan di Masjidil Haram memang diperbolehkan. Kemudian salat tahiyatul masjid meskipun setelah subuh atau setelah asyar. Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan. Waktu pun waktu yang haram, walaupun waktu zawal, ya. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya yang demikian itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da subuh. Karena pada waktu itu Rasulullah melarang salat sunnah setelah subuh hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Wa 'anil salati ba'da al-'asr, begitu juga salat setelah asyar hatta taghrubasy syams, sampai maghrib, timbulnya maghrib. Was sajatu minas salah, dan sujud daripada salat fala yanbaghi li ahad. Jadi enggak boleh
sebaiknya jangan seseorang itu ayaqra sajadah fi taini kasa'atain. Jadi kalau bisa jangan membaca ayat-ayat sajadah pada waktu-waktu yang dilarang sujud. Menurut mazhab Imam Malik, bisa paham ya? Tapi kalau menurut mazhab lain boleh. Jadi nggak ada larangan kita baca Al-Quran. Kata dia takut nanti kalau kita baca itu sujud, karena itu dilarang waktu-waktu yang diharamkan. Dia khawatirkan nanti sama kayak orang-orang Majusi menyembah Tuhan mereka. Tapi jumhur ulama tidak ya. Kemudian su'ila Malik, ditanya Imam Malik, amman qara'a sajadah. Bagaimana kalau ada orang membaca surat sajadah wa imra'atun haid tasma'? Ada orang baca surat sajadah kemudian seorang wanita yang lagi haid mendengarnya. Halaha an tasjuda, apakah dia boleh sujud? Qala Malik, berkata Imam Malik, la yasjudur rajul walal mar'ah. Jadi nggak boleh sujud pertama sebab haidnya. Kemudian jangan sujud laki-laki atau perempuan illa wa huma tahir. Sama ada laki-laki atau wanita tidak boleh sujud sajadah kalau dia dalam kondisi berhadas. Kalau perempuan hadas besar atau hadas kecil, laki-laki hadas kecil atau hadas besar. Ya. Wasuila an. Begitu juga Imam Malik ditanya tentang imra'atun qara'at sajadah. Ada wanita, dia ditanya, seorang wanita membaca ayat sajadah, kebetulan ada laki-laki di dekatnya mendengarnya. Wa rajulun ma'aha yasma', ada laki-laki di dekatnya. Alaihi ayyasjuda ma'aha, apakah laki-laki itu boleh sujud dekat dia? Qala, berkata Imam Malik, laisa alaihi ayyasjuda ma'aha, enggak boleh. Ya, jadi jangan sampai ya kan sebentar membaca ayat sajadah sujud dia di situ. Kalau mau sujud jauh lah, jangan dekat perempuan ya. Ya, itu adab ya. Jangan sementara disunahkan dengar perempuan baca gitu sujud dekat, jangan ya. Ini diantara akhlak. Innama tajibu sajadah 'alal qaum yakununa ma'ar rajul. Jadi katanya diharuskan sujud sajadah itu bersama orang-orang yakununa ma'ar rajul. Ya sama laki-laki. Jangan ikut sama perempuan. Fa ta'ammu nabi, yang mereka berjemaah, yang mengimaminya, ada imamnya, fa yaqra'u sajadah, dan dia membaca ayat sajadah imamnya, fa yasjuduna ma'ahu, kemudian makmumnya ikut sajadah sama imamnya. Walaysa 'ala man sami'a sajadah, bukan orang yang mendengar ayat sajadah, min insani yaqra'uha, dari orang yang membacanya, laisa lahu bi imam, yang dia tidak ada imamnya. Ayasjuda tilkas sajadah, dia sujud sajadah. Jadi mesti ada imamnya menurut Imam Malik. Tapi kalau jumhur ulama enggak ya. Kalau menurut jumhur ulama tetap disunnahkan. Tapi pendapat Malikiyah sama. Artinya berbeda dengan Imam Malik. Malikiyah tetap juga disunnahkan sujud tilawah. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Silakan. Iya. 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 Boleh disunnahkan. Yang saya bilang tadi hanya pendapat ini Imam Malik. Mayoritas ulama membolehkan. Iya, sujud saja, nggak apa-apa. Itu dia. Oke, silakan ada yang lain. Kita baca ya. Babun maja'a fi qiraatin qul huwallah. Bab tentang fadilah membaca surat qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, wa tabarak alladzi biyadihil mulk, surat tabarak ya.
Hadis yang ke-483. Hadatsani Yahya an Malik, diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abdullah, an Abdullah bin Abi Sa'sa'ah, an Abi Sa'sa'ah, an Abi dari ayahnya an Abi Sa'id Al-Khudri, bersumber daripada Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a rajulan yaqra. Dia mendengar ada seseorang membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, diulang-ulangnya surah Al-Ikhlas itu tadi. Falamma asbaha gadan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian besoknya diadukannya sama Rasulullah, fadzakara dzalika lahu. Ya Rasulullah, diingatkannya kepada Rasulullah, bagaimana ini orang suka mengulang-ulang surah Al-Ikhlas. Wa ka'anna rajul yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Jadi diadukannya, kata Rasulullah, demi diriku di tangannya. Artinya Rasulullah bersumpah terhadap dirinya, terhadap orang yang membacanya tadi. Apa kata dia? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Orang tadi yang mengulang-ulang surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah, demi jiwaku atas dirinya, yang dibacanya itu satu surah Al-Ikhlas saja, itu seperti dia membaca sepertiga Al-Quran. Allah, ya. Baca qul huwallah sama fadilahnya membaca sepertiga Al-Quran. Cuma jangan pula qul huwallah terus, ya. Ayat yang lain nggak pernah dibaca, salah juga. Ini fadilahnya, ya. Kita teruskan satu lagi. Wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik an Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abdurrahman an Abdurrahman an Ubaid bin Hunain, dari Ubaid anak Hunain maula ali Zaid bin Al-Khattab, mantan budaknya daripada Zaid anak Khattab, anau qala, sesungguhnya dia berkata, sami'tu, aku mendengar Abu Hurairah yaqul, Abu Hurairah berkata, aqbaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu Rasulullah, fasami'a rajulan, aku mendengar ada orang lain membaca qul huwallahu ahad, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebetulan orang itu jauh, dia baca qul huwallah, Abu Hurairah dekat Rasul, ya kan? Dijawab sama Rasulullah, wajabat. Terkejut Abu Hurairah, kenapa Rasulullah sangat simpati dengan orang yang membaca surah Qul Huwallah? Wajabat. Ditanya sama Abu Hurairah, fasa'altu, kutanya, madza ya Rasulullah, kenapa? Apa masalahnya kok kau sebut wajabat? Artinya sudah pasti dia mendapat keberkahan yang paling besar. Udah, apa keberkahannya? Faqala al-jannah, surga. Subhanallah. Rasulullah mendengar sahabat dari jauh baca qul huwallah, kebetulan ada Abu Hurairah dekatnya, wajabat, dijamin Rasulullah masuk surga. La ilaha illallah. Ya. Tapi di situ kita membaca qul huwallah, qul, katakan, huwallah, dialah Allah ahad asa, Allahus samad, hanya kepada Allah kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tak beranak dan tak pula diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun makhluk yang bisa menyerupainya. Udah, kalau kita yakin surah ini, wajabat, dijamin Rasul masuk surga. Allah, ya, dijamin Rasulullah masuk surga. Faqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fa'aradat an adhaba ilaih. Abu Hurairah mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini, oh kalau gitu aku apa katanya? Fa ubashirhu, aku kepingin mau jumpa laki-laki tadi itu yang membaca itu, mau aku sampaikan, kata Rasulullah, biar dia senang. Tsumma fariktu ayyafutanil ghada ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Abu Hurairah sudah berjanji mau makan siang dengan Rasulullah. Kalau gitu nantilah, nggak usah dulu lah, aku tunda dulu, saya tunda dulu, nanti setelah makan dengan Rasul baru. Nah,
Akhirnya apa? Fa'athartul ghada ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah dia makan dulu bersama Rasulullah. Nah, ini artinya dari hadis ini ya, kita boleh mendahulukan orang soleh ya. Walaupun kita kepingin memberitakan kabar baik dengan siapa saja, jadi mengambil fadilah keberkahan orang soleh, apalagi Rasulullah ya, diperbolehkan, harus diutamakan. Tsumma jahabtu ila rajul, setelah habis makan kepingin dikejarnya lah, dicarinya laki-laki yang baca tadi supaya dia tahu, karena yang laki-laki sahabat yang membaca tadi nggak tahu dia kaifiatnya qul huwallahu itu, sampai Rasulullah doakan wajabat, artinya dia wajib masuk surga. Fawajadtuhu qad dhahaba, setelah dicari ternyata udah hilang laki-laki tadi. Dalam hadis ini begitulah teksnya ya. Tapi mungkin setelah itu mungkin jumpa ya. Yang terakhir, wa hadzan Malik, dijelaskan kepadaku dari Malik an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, hadis yang ke-485. An Humaid, dari Humaid bin Abdurrahman, an Abdurrahman bin Auf, annahu akhbarahu, sesungguhnya beliau memberitakannya, anna qul huwallahu ahad, sesungguhnya surat Al-Ikhlas ta'dilu tulutal Qur'an, fadilahnya sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Wa anna tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Tabarak, surah Al-Mulk ya, tujadilu an sahibiha. Jadi surah Al-Mulk ini mempunyai kelebihan bagi orang yang ingin membacanya. Sangat bagus, makanya Rasulullah mengamalkan ini habis Isya. Ya, mempermudah sakratul maut. Itu ya. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Silakan. Menarik yang membaca ayat kursi, dijelaskan sama Ustaz, dijamin masuk surga. Bukan ayat kursi, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, saya Al-Ikhlas. Kemudian saya ingin tahu Ustaz, situasi dia membaca itu dalam situasi apa? Apa dia sedang berjalan, apa dia sedang mengaji, atau sedang sholat? Terima kasih Ustaz. Ya, kalau di dalam teksnya ini dia di luar sholat, dia membaca kuat di dalam masjid. Di dalam masjid, perjalanan. Bukan. Dia dalam apa namanya satu tempat, satu ruangan. Kita baca sedikit lagi ya. Tunggu sebentar, kita ulang lagi. Ada laki-laki ma'ara fasami'a rajulan yaqra' qul huwallahu faqala Rasulullah wajabat sami'tu aqbaltu ma'a Rasulullah fasami'a rajulan. Di sini tidak disebutkan tempatnya. Tidak disebutkan tempat. Jadi boleh jadi ini di mana saja. Di sini dalam teks tidak disebutkan tempatnya. Madza ya Rasulullah. Jadi boleh jadi di mana saja. Jadi kebetulan dia membaca qul huwallahu dengan suara yang kuat, didengar. Langsung Rasulullah wajabat. Maka ditanya, kenapa Rasulullah mengatakan wajabat? Apa artinya? Al-jannah. Mungkin Rasulullah melihat dia ketika membaca qul huwallahu itu memang betul-betul ikhlas. Ya, apalagi orang Arab kan tahu maknanya kan. Jadi orang yang ikhlas membaca surah ini dan dia mengamalkan surah ini, maka dijamin oleh Rasulullah wajib masuk surga. Aja dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Oke. Apa tuh? Iya. Dalam keadaan berwudu. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Surah Al-Ikhlas tidak ada hubungannya dengan sujud tilawah tadi. Kalau sujud tilawah tadi kan dia tidak boleh berhadas besar atau berhadas kecil. Jadi nggak ada hubungannya ya dengan itu. Orang membaca Al-Quran sama ada dia berwudu ataupun tidak, selagi dia tidak memegang mushaf boleh, nggak jadi masalah. Namanya kan berzikir membaca Al-Quran boleh. Itu dia. Kita baca satu lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan?
Kita baca. Babun ma ja'a fi dzikrillah tabaraka wa ta'ala. Bab tentang kita berzikir kepada Allah. Haddatsani Yahya an Malik. Diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Sumai, dari Sumai maula Abi Bakar, mantan budaknya Abu Bakar. An Abi Saleh, dari Abi Saleh As-Samman. As-Samman an Abi Hurairah, bersumber daripada Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, barang siapa membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, wahdah, hanya Dia, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya, bagi Allah, lahul mulku, beliau Allah Subhanahu wa taala al-mulku, raja, walahul hamdu, baginya segala puji." Jadi raja, segala raja adalah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu. Dia maha memiliki kemampuan. Fi yaumin mi'ata marrah. Jadi barang siapa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari. 100 kali. Ya. Kanat lahu adl asar riqab, maka dia akan mendapat 10 malaikat yang menjaganya. Ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ya. Ini hadis sahih. Kemudian wa kutiba lahu mi'ah hasanah, dia akan dicatat 100 kebajikan dalam satu hari itu. Wa muhayyad anhu mi'ata say'ah, dihapuskan 100 kejahatan, keburukan dia hari itu. Wa kana lahu harja minas syaitan, kalau ada setan yang mengganggu dia, tak bisa. Yaumahu dzalika hatta yamsi. Nah, jadi pada hari itu tidak bisa, melainkan dia akan pergi meninggalkan kita, setan itu tidak berani. Walam yati ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Orang yang mengamalkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang terakhir tidak ada yang dia tidak menjumpai seseorang pada hari itu kecuali memberikan kebaikan. Allahu akbar. Wallahu taala alam bisawab. Udah azan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam